Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وتعظم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في آية أخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita cintai dan kita muliakan para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi keberkahan pada perkumpulan kita pada malam hari ini, yaitu Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Kaf wal Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Haddad. Mungkin para habaib yang lainnya yang hadir tidak saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kemudian wabil khusus para warathatul anbiya, para guru, para muallimin, dan juga segenap santriwan dan santriwati, wabil khusus sahibul bait yang menjadi wasilah kita berkumpul pada malam hari ini, orang tua kita Bapak Haji Abdul Rasid berserta keluarga besar dan putra-putra beliau dan cucu-cucu beliau yang ada 30. Saya kaget tadi, Masya Allah ya. Makanya mudah-mudahan ini salah satu yang dibanggakan nama Nabi. Kata Nabi itu tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Kata Nabi nikah banyakin anak, makanya jangan KB-KB. Maka kita doakan, makanya ini salah satu yang dibanggakan Nabi. Makanya kalau pian anaknya 2 belum dibanggakan Nabi. Pian ini banyak nih. Makanya beliau ini punya keistimewaan dibanggakan sama Rasulullah. Kalau bibitnya jangan disebut. Betul kah? Nah, kita doakan aja, yang penting mudah-mudahan anak-anak keturunan beliau semuanya saleh dan solehah semuanya. Amin ya rabbal. Juga tak lupa Bapak mantan wali kota kita, calon DPD kita, Bapak Hamdan Andi Sofyan Asgaf. Nah, kita Masya Allah Asgaf ya. Dari Grogot ya? Oh, dari Berontang, Masya Allah. Kita doakan DPD ini Bu non partai. Jadi bukan kampanye, ini kita jadi narok harapan besar kepada beliau ini untuk masyarakat kita. Makanya kalau tiap provinsi itu harus ada DPD kita yang maju, yang akomodir aspirasi masyarakat apapun itu bentuknya, terlebih dalam syiar Islam. Makanya kita doakan
Apa yang beliau niatkan, yang beliau hajatkan untuk li'izzil Islam wal muslimin, maslahat Islam wal muslimin, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemenangan, dan insyaallah apa yang beliau jalankan, yang beliau emban selama ini menjadi amal jariah yang tidak semua orang bisa lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi setiap langkah dakwah perjuangan beliau. Amin ya rabbal. Kemudian yang tak lupa, salam takdim saya terkhusus kepada segenap hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang barokah ini kita sama-sama tadi sudah mendengarkan pembacaan Maulid Nabi. Kita mendengar sejarah Nabi dibacakan lewat untayan syair Simtud Durar, karya salah satu ulama besar, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang sangat monumental. Ini luar biasa, hampir di Banjar ini sudah hampir terkenal semuanya. Terlebih ini dibawa juga oleh guru sekumpul Maulid Habsyi ini. Kalau di Banjar disebutnya Habsyian. Sama kah? Makanya ini luar biasa. Ibu-ibu sudah dengar cerita, tapi kira-kira ibu tadi dengar sejarah Nabi paham apa enggak? Ada yang paham enggak? Nah itulah makanya ini kerjanya penceramah. Makanya karena yang ada nggak ada yang paham. Makanya pian ini hadir maulid 20 tahun kagak kenal sama Nabi. Betul gak? Baca maulid nggak ada yang paham. Makanya besok-besok setiap bulan maulid nggak apa-apa, beli buku terjemahan maulid. Jadi dibaca sambil mengetahui wawasan kita, menambah wawasan kita tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kata Al-Habib Ali Habsyi, wa syama'ilihi allati hiya ahsanus syama'il. Karena sejarah, cerita, biografi tentang Nabi Muhammad itu paling bagusnya cerita, paling bagusnya sejarah, paling bagusnya biografi. Itu kalau dipelmkan nggak mungkin ada yang bisa sempurna mensifati, menceritakan, mencatat sejarah Nabi Muhammad. Makanya dikatakan oleh Habib Ali Habsyi itu dalam kitab Maulid itu, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Para pakar sejarah, orang yang mengerti tentang sepak terjang Nabi Muhammad, jikalau mereka menulis kemuliaan Nabi, sejarah tentang Nabi mereka tulis sampai waktu ila yaumil qiyamah nggak bakal selesai. Karena begitu luar biasanya kita punya Nabi. Makanya kata Habib Ali Habsyi itu, wala yumallu taqraruhu bikathrati tardad. Itu nggak bakal bosan kalau orang yang di hatinya ada cinta Nabi Muhammad. Kita dengar cerita Rasulullah, di hati kita nggak ada yang bosan. Bertahun-tahun diulang cerita sejarah Nabi Muhammad. Bagi orang yang di hatinya ada cinta Nabi Muhammad, maka ketika dia mendengar sejarah Nabi Muhammad, semakin bertambah rasa cintanya sama Nabi Muhammad. Nggak bakal bosan. Kalau ada orang yang merasakan bosan tentang Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad, itu hatinya bermasalah, punya penyakit itu kalau hati, kalau sudah dia merasa bosan dengar cerita Nabi Muhammad. Makanya kata Habib Ali Habsyi ketika beliau menulis maulid itu tujuannya apa? Tashwiqan lis-sami'in. Itu untuk merangsang rasa kerinduan kita bagi orang yang mendengarkan baca maulid. Makanya orang kalau dia punya cinta sama Nabi, timbul kerinduannya. Ya kita kalau jatuh cinta sama seseorang, orangnya tidak hadir di hadapan kita, ketika namanya disebut hati kita itu ada getar-getarnya, ada rasa kepengen ketemunya, ada rasa rindunya. Itu orang kalau di hatinya ada cinta. Makanya Nabi yang kita peringati maulidnya luar biasa malam hari ini adalah Nabi yang tentunya menjadi juru penyelamat kita kelak di yaumil qiyamah. Makanya kalau dalam satu kampung, di dalam satu negeri, ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka wahai Muhammad selagi engkau berada di tengah mereka. Walaupun ulama berbeda tafsir, ayat ini tetap berlaku. Sebagian ulama mengatakan ini selagi ada Nabi Muhammad.
Tetapi para ulama ahlus sunnah wal jamaah menafsirkan maksud ayat ini, Allah tidak akan mengadab suatu kaum selagi engkau berada Nabi Muhammad, baik semasa Rasulullah hidup ataupun selepas Rasulullah wafat. Maksudnya apa? Selagi di situ ada syariatnya Nabi Muhammad, ada sunnahnya Nabi Muhammad, ada hadirnya Nabi Muhammad di kampung tersebut, tidak luput dari contoh tauladan Nabi Muhammad, kampung tersebut insya Allah aman dari bala musibah. Amin ya rabbal. Makanya berkah maulid, mudah-mudahan Allah jaga kampung kita. Makanya saya teringat Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi ini seorang ulama tafsir. Ya, beliau ini pakar dalam segala bidang. Tapi salah satu karya beliau yang monumental juga, sangat populer di kalangan santri. Beliau punya tafsir Al-Qurtubi, atau kita tahu di pondok pesantren itu Al-Jami' fi Ahkamil Quran, karya Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi beliau pernah mengatakan, kata Al-Imam Al-Qurtubi, arba'atun. Kata beliau ada 4 golongan. Yakunu fi baldatin fa ahluha ma'sumun minal bala. Kata beliau ada 4 golongan ini, ada 4 kriteria. Kalau 4 golongan ini berada di dalam satu negeri atau dalam lingkup terkecil dalam satu kampung, maka penduduknya bakal aman dari bala musibah dari Allah. Nah, pertama, makanya berkaitan karena ini ada pemimpin kita. Yang pertama kata Al-Imam Al-Qurtubi, kalau di satu kampung ada dari 4 kriteria ini, insya Allah kampung tersebut dijaga oleh Allah dari bala. Pertama, imamun adilun la yadhlim. Seorang pemimpin yang adil dan dia tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Seorang pemimpin yang berlaku adil dan dia tidak pernah sedikit pun menyengsarakan rakyatnya. Ini seorang pemimpin ini harus. Kenapa? Karena ini adalah orang yang diamanatkan oleh Nabi dalam menjaga, memelihara dan menyayangi umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kampung kita, kalau kita lihat dalam lingkup negara kita, kenapa kita dikatakan mayoritas muslim terbesar di dunia? Mayoritas muslim terbesar di dunia, kita lihat Indonesia ini, pemimpinnya muslim, rakyatnya mayoritas muslim, kok bala datang bertubi-tubi, musibah datang silih berganti. Belum selesai bencana gempa, gunung meletus, belum macam-macam. Ada belum lagi baru-baru kemarin berapa bulan yang lalu Gunung Batuk. Gunung Batuk itu gunung meletus. Betul gak? Sampai ribuan orang ngungsi. Belum lagi banjir bandang, gempa bumi beberapa setahun, mungkin 1 tahun yang lalu kita tahu ada gempa yang dahsyat di Palu. Begitu dahsyat. Manusia mereka tidak tahu, menyadari kalau orang mengatakan, oh ini musibah alam. Kalau mereka tidak kembalikan kepada Allah, ini harus taubat kalau ada orang mengatakan demikian. Kenapa? Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh dari pohonnya kecuali dengan izin Allah. Makanya balikkan hakikat kepada Allah. Ada apa kok ini? Nah, makanya kalau kita melihat imamun adilun la yadhlim. Nah, insya Allah pemimpin kita adil. Saya mau tanya, saya nggak mau jawab. Saya tanya ini, kira-kira sudah adil kah? Nggak bakal ditangkap, Bu. Saya tanya, sudah adil kah? Oh, ini yang diem suka dapat BLT nih. Saya mau tanya, pemimpin kita kira-kira adil nggak? Belum. Kenapa? Listrik naiknya malam-malam. Betul nggak? Yang nggak pernah di demo itu naik tol itu tol naik terus itu kalau di Jakarta. Tahu-tahu, wah beda lagi harganya sudah. Kenapa? Pintar pemerintah. Karena yang naik tol, naik mobil bayar tol itu orang kaya nggak pernah lihat isi saldo. Tahu-tahu tempel, wah naik lagi sudah. Listrik naik, ya kan? Gas naik. Apa? Cabai naik, air naik, bensin naik, bahan pokok naik. Ini ibu-ibu didolimin ini. Betul gak? Yang cuman turun cuma kolor, Bu. Betul gak? Ini harus kita akuin. Betul gak?
Nah, makanya kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita dapat berkah, dapat hidayah, dapat taufik dari Allah. Makanya salah ini bukan pemimpin sebenarnya. Saya nggak nyalahkan pemimpin sebenarnya. Pian ini yang blow on. Betul gak? Yang bodoh ini rakyatnya. Betul gak? Ini bentar lagi nih pemilihan nih. Bawa 50.000 sudah disanjung-sanjung aja itu calon. Nanti pilih ulun ya. Oh Masya Allah Bapak ini termasuk penghuni surga sudah. Ngasih 50.000 dicoblos. Jangan lagi besok harus melek politik. Harus melek. Kok Habib ngomongnya politik? Saya cerita tentang Rasulullah. Ini beliau, ini contoh kita yang paling konkret dalam setiap aspek kehidupan kita. Rasulullah ini negarawan sejati. Siapa yang nggak kenal Rasul? Kita lihat bagaimana adilnya Nabi Muhammad ketika jadi pemimpin. Saya kasih contoh. Ini kita bandingkan. Ini saya contohkan Nabi Muhammad dalam riwayat hadis Imam Bukhari. Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana tegasnya beliau jadi pemimpin. Dulu di zaman Nabi ada namanya Imro'ah Makhzumiyah, seorang perempuan bangsawan. Perempuan bangsawan ini ketahuan nyolong. Dia mencuri. Ketika dia ketahuan mencuri, sebagaimana perintah dari Allah, hukum yang diselenggarakan oleh Nabi ketika itu, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahumma. Betul? Yang mencuri yang laki maupun yang perempuan, potong tangannya. Singkat cerita, Nabi sebagai pemimpin tidak pernah pandang bulu. Nabi terapkan hukum potong tangan kepada si perempuan ini. Nah, karena perempuan ini adalah perempuan makhzumiyah, perempuan darah biru, ningrat, bangsawan, orang kaya, relasi ke pejabat kalau bahasa kita. Akhirnya apa? Dari keluarga ini mencoba melobi Rasulullah agar jangan sampai dijatuhkan hukum potong tangan. Karena kalau sampai Nabi potong tangan, nanti keluarganya malu. Akhirnya cari cara, cari orang dalam. Nah, orang dalam lagi nih, dicarilah orang dalam. Makanya pian kalau sekolah tinggi-tinggi masuk ke PT, kerja di kantor, nggak ada orang dalam, susah. Betul gak? Nah, makanya beruntung pian ini ada Bapak Ahmad Sofyan. Ini beliau calon DPD kita, ini bakal jadi orang dalam kita ini. Betul gak? Tadi beliau nawarkan, pian mau kuliah nggak usah ke Jakarta, ini ada orang dalamnya langsung nih. Makanya insya Allah kita doakan beliau biar panjang umur, berkah jabatannya nanti. Nah, ini Nabi coba dilobi. Jadi kalau biasa lobi melobi itu udah di zaman Nabi sudah ada. Jadi kalau ada orang sekarang ini jadi bandit udah telat. Di zaman Nabi itu dulu ada orang ngelobi. Nah, dicarilah siapa orang yang dekat dengan Rasulullah. Nah, karena dulu ada namanya seorang sahabat Nabi, Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid ini adalah putra dari anak kesayangan Rasulullah, anak angkatnya Nabi, namanya Zaid bin Harithah. Karena Usamah ini adalah anaknya Zaid, Zaid ini adalah kesayangan Nabi. Akhirnya apa? Orang-orang dari keluarga perempuan bangsawan tadi mencoba ngelobi Zaid, Usamah. Ya Usamah, anta hibbun Nabi SAW. Ente ini kan dicintai Rasulullah. Rasulullah sayang. Apa yang engkau ucapkan biasanya didengar sama Nabi. Ya Usamah, coba kau sampaikan kepada Rasulullah agar Rasulullah tidak menghukum potong tangan untuk perempuan ini, katanya. Karena kalau sampai dipotong tangannya, mau taruh di mana muka kami ini. Akhirnya Usamah bin Zaid karena diminta tolong untuk melobi Rasulullah, begitu datang ke rumah Rasulullah, "Mabika ya Usamah?" ditanya Rasulullah. "Ada apa wahai Usamah?" "Ya Rasulullah, di lobi. Begini-begini, kalau bisa jangan dipotong ya Rasulullah." Syuf, kita lihat. Yang ngelobi ini anak kesayangannya Nabi, cucunya Nabi, anak dari anak angkatnya Nabi. Nanti kita ngaji dalam sirah itu, ya. Karena hukum adopsi anak itu dibatalkan dalam Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rajalikum walakin Rasulullah. Nah, makanya kata Nabi apa? Ketika tahu Usamah ini mau melobi Nabi tentang hukuman yang diterapkan, yang diberlakukan sama perempuan ini, kata Nabi, "Ya Usamah, atasau haddan min hududillah?" Kamu mau merusak hukum yang sudah ditentukan oleh Allah? Apa kata Nabi? "Ya Usamah, ketahuilah," kata Nabi, "fa innama ahlakal ladzina man kana qablakum."
Ketahuilah wahai Usama, karena binasanya orang-orang sebelum kalian, kaum-kaum sebelum kalian dibinasakan oleh Allah. Idza saraqa fihimud dha'if aqamu alahil had. Wa idza saraqa fihimus syarif tarakuh, kata Nabi. Orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau ketika ada orang yang lemah mencuri, orang miskin dia, tidak punya relasi dia, orang rakyat jelata, mereka menegakkan hukum kepada orang tersebut. Wa idza saraka fihimus syarif, kalau yang nyolong itu orang mulia, punya derajat, relasinya kuat dengan pejabat atau dia keturunan ningrat, tarakuh, dibiarkan hukumnya tidak dijalankan, kata Nabi. Artinya apa? Orang dulu itu kalau bahasa gampangnya hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas, kata Nabi. Lihat kata Nabi apa? Wa aimullah ya Usama, demi Allah wahai Usama, lau anna Fatimah binti sarakat, kata Nabi. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqata'tu yadaha. Lau kanat Fatimah binti sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah wahai Usama, seandainya, ini kalimat lau ini litaraji, berandai-andai Nabi, tidak mungkin, walaupun kita berangan nggak mungkin putri Nabi itu mencuri. Nah, kenapa Nabi menggunakan tamsilnya, contohnya adalah putri beliau sendiri? Itu menunjukkan mubalaghah kalau dalam ilmu mantik. Jadi Nabi menggunakan analogi yang paling klimaks. Jadi sudah tidak ada yang lebih disayangin Nabi seperti Sayyidah Fatimah. Fatimah bid'atun minni. Makanya Nabi gunakan contoh. Demi Allah wahai Usama, jangankan perempuan itu yang mencuri, jikalau Fatimah putriku mencuri, saya potong tangannya, kata Nabi. Kira-kira ini contoh pemimpin nggak? Ada nggak begitu di kita? Pian mikir aja dah. Itu saya ngomong ini di Zimbabwe. Bukan di Indonesia. Indonesia baik-baik aja. Tuh kan? Ini contoh kalau kita mau ngaji sejarah tuh begitu. Jangan ngaji cerita Rasulullah, sholatnya aja. Jadi pian itu nganggap Nabi itu nggak contoh paling konkret, paling lengkap, paling komprehensif. Nabi itu contoh paling lengkap. Pian mau contoh rumah tangga, Nabi sudah ajarkan. Contoh muamalah, bersosialisasi dengan sahabatnya, Nabi contohkan. Berdagang, Nabi contohkan, Nabi pedagang. Berperang, Nabi panglima perang. Bernegara, Nabi negarawan sejati. Kita lihat, makanya contoh seorang pemimpin seperti Rasulullah. Makanya tidak ada satu pemimpin, bahkan kalau kita mau lihat, Nabi menjadi pemimpin, manusianya belum lahir tapi orangnya sudah dikumandangkan namanya di mana-mana. Itu Nabi Muhammad. Allah sebutkan kenabian Nabi itu dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur. Sudah disebutkan kepemimpinan Rasulullah, pemimpin para nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul. Manusia yang akan diciptakan oleh Allah, yang itu menjadi alasan Allah ciptakan alam semesta. Makanya saya boleh tanya, kalau saya boleh tanya kepada antum semua, cari pemimpin yang manusianya belum lahir, namanya sudah dikumandangkan sebagai pemimpin. Ini kita kalau jadi pemimpin, nyalek pasang banner 10 kilo, belum tentu orang kenal. Betul gak? Ini banner dipasang kanan kiri jalan, segede alaihim tuh banner dipasang. Pilih coblos nama saya, insya Allah merakyat. Merakyat itu masa pemilu aja. Merakyat, insya Allah, namanya juga insya Allah. Insya Allah merakyat. Itu namanya dipajang dari kilo 1, mungkin dari kilo 35 ada 1000 banner. Saya yakin ditanya satu demi satu kecamatan, nggak usah kabupaten, kenal nggak sama itu? Nggak tahu. Saya kirain itu banner pecel lele. Kan orang nggak semuanya Martin, betul nggak? Nah, makanya tidak ada pemimpin seperti Nabi Muhammad, manusianya belum ada, orangnya sudah dikenal. Itu pertama. Nggak usah panjang-panjang, nanti politik ini panas lagi, betul kan? Yang penting kita doakan pemimpin kita biar dapat taufik, dapat hidayah, biar bisa jadi pemimpin yang amanah, yang tidak dihisap dengan jabatannya, justru menjadi sarana ibadah kelak yang menghantarkan dia ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan aja. Pian jangan nyaci maki, tapi jangan disumpahin. Jangan disumpahin. Jangan, nggak boleh. Mudah-mudahan cepat mati, jangan.
Tapi nggak boleh juga ngedoain panjang umur, nggak boleh. Kalau pemimpinnya dolim jangan, ya, nggak boleh. Maksudnya doakan dapat hidayah. Ini ilmu. Biar anak kasih tahu ilmu. Jadi kalau ngedoain pemimpin yang dolim, doakan mudah-mudahan dapat taufik hidayah biar disadarkan oleh Allah. Ya Allah, kalau memang Engkau lebih tahu daripada Engkau ya Rabb, lebih tahu daripada kami, kalau ternyata beliau tidak berhak dan tidak pantas mendapatkan taufik hidayahmu, kami pasrahkan kepadamu ya Allah. Kau mau setorkan namanya ke malaikat Israel, silahkan ya Allah. Betul kah? Jadi jangan jadi orang, jangan mudah-mudahan bapak panjang umur, haram hukumnya ya, haram mendoakan. Ini saya, bukan saya yang ngomong, saya kasih tahu di dalam hadis. Ini hadisnya sahih, kata Nabi, man da'a li zalimin bil baqa faqad ahabba an ya'si Allah fi ardih. Itu dalil. Barang siapa mendoakan orang berbuat zalim bil baqa, baqa itu panjang umur, maka sama halnya dia senang kalau dia bermaksiat di buminya Allah. Makanya doakan dapat taufik hidayah. Jangan doakan panjang umur, semakin lama dia dolimnya. Betul gak? Nah, doakan aja ya Rabb, mudah-mudahan kau beri dia hidayah, taufik, sadarkan dia, sentuh hatinya. Kalau memang dia ternyata bukan orang yang berhak menerima hidayah, taufikmu ya Allah, kami pasrahkan kepadamu, terserah mau disetorkan namanya ke malaikat Israel. Kami pasrah, kami sabar ya Allah. Kami menerima, kami bersyukur. Biar bersyukur nanti bikin maulid itu. Baik, yang kedua. Terus kah? Yang kedua. Baru satu kan? Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, saya singkat, saya 4 ini aja. Ceramah nggak usah panjang, betul kah? Nggak usah banyak-banyak temanya. 2 ini aja. Satu ini aja. Yang kedua, kalau ada imam yang tadi satu tadi, kalau imamnya adil tidak berbuat zalim. Kedua, wa alimun ala sabilil huda. Kata Imam Al-Qurtubi, di satu kampung, satu negeri, kalau ada 4 kriteria orang ini, maka kampung tersebut dijaga oleh Allah dari bala. Kedua apa? Orang alim yang berjalan di bawah petunjuk hidayah dari Allah. Artinya orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang alim yang dia melaksanakan visi misi dakwah Nabi Muhammad. Makanya kalau di kampung kita ada orang alim, di kampung kita ada ulama, maka bersyukur antum. Dan ikut apa kata ulama. Kalau kita di kampung kita nggak ada ulama, kemudian kita bisa mendatangkan ulama, menghadirkan orang-orang pewaris Nabi, bersyukur kita. Pegang erat-erat, ikutin. Insya Allah orang kalau ikut ulama hidupnya selamat. Salahnya aja kita dapat berkah selamat hidup kita. Loh Ben, kita ngikutin ulama kalau salah tetap selamat. Selamat. Maksudnya bagaimana? Contoh, saya kasih contoh. Kita kalau ngaji dalam kitab Safinah, itu kan ada namanya syurutul iqtida, syarat bermakmum. Di antara syarat bermakmum itu apa? An la ya'lamal ma'mumu butlana salati imamihi. Makmum itu tidak tahu batalnya salat imam bihadatsin au ghairihi, baik karena hadas ataupun selain daripada hadas. Contoh, kita bermakmum, ini makanya saya bilang hidup kalau ngikutin ulama selamat. Salahnya aja kita benar, apalagi benar ngikut ulama. Yang penting kalau ulama nyuruh kita maksiat baru lain lagi urusannya. Kita kalau hidup ikutin ulama, kita ikuti arahannya, insya Allah selamat. Contoh orang sholat, imam, kita ikut imam. Imam sholat subuh. Sholat subuh ini luar biasa, imamnya panjang. Baca di rakaat pertama setelah Fatihah dia baca surat apa? Al-Baqarah. Tuh makmum yang di belakang aki-aki udah sambil nyender berdirinya ke tiang. Saking nggak kuatnya berdiri. Ini imam juga nggak tahu diri imamnya kalau begitu. Udah tahu lagi berjamaah jangan panjang-panjang kata Nabi ya. Anggap aja ini berjamaahnya panjang. Rakaat kedua bacanya panjang juga. Selesai itu salam, imam baru keingetan dia. Kata imam, Masya Allah, Subhanallah, Astaghfirullahaladzim. Akhirnya dia ngomong ke jemaahnya, wahai jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mohon ampun, tadi ulun tadi ngimamin pian-pian ini, katanya ulun tadi lupa mandi junub. Betul gak? Itu yang di belakang kurang ajar ini man. Betul gak? Udah kita berdiri lama-lama dengarkan dia baca panjang, nggak taunya imamnya punya hadas, mandi junub, lupa dia. Saya kasih contoh maksudnya, ini biar gampang pahamnya. Sekarang timbul pertanyaan dalam hukum fikih, dalam madhab Syafi'i,
Hal wajib alal makmum al-i'adah? Wajib gak makmum ngulang salat? Gak wajib. Yang wajib cuma imam. Kenapa imam yang wajib, makmum tidak wajib? Karena makmum tidak tahu batalnya imam. Sah berjamaah kita. Artinya apa? Kita ngikut imam, salahnya aja bener. Betul gak? Paham gak? Yang udah paham pulang. Baik, yang ketiga, saya singkat. Ini keempat selesai kita. Ketiga. Apa yang ketiga? Wa masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, jenis atau kriteria orang ketiga kalau ada di satu negeri, insya Allah negeri tersebut aman dari bala, musibah dan murka Allah. Siapa yang ketiga ini? Orang-orang tua yang selalu memerintahkan kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Orang-orang tua yang memerintahkan kepada kebaikan, ngajak orang ke masjid, ngajak orang sholat, ngajak orang ibadah, mencegah kemungkaran, tidak diam ketika ada maksiat terjadi di tengah-tengah kita, bahkan di kampung kita. Kalau ada perjudian dibubarkan, kalau ada zina lokalisasi dibubarkan, sampai dia tidak tinggal diam dengan caranya. Makanya kalau ayat hadis yang saya baca tadi, kalau kita lihat dalam syarahnya Al-Imam Syekh Muhammad Al-Jardani dalam kitab Al-Jawahir Lulu'iyah, itu kan dalam hadis Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang mengetahui kemungkaran, ini jangan disalah, orang banyak salah paham mengartikannya. Kata guru saya Habib Muhammad bin Agil, banyak orang salah menerjemahkan hadis ini. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat. Kalau diartikan melihat ini salah hadis. Ya, bukan artinya ro'a di sini maknanya. Man alima. Ya, ro'a ini bermakna alima. Kalau orang mengatakan barang siapa yang melihat kemungkaran, ya kalau ada orang mendengar kemungkaran, dia tidak termasuk dalam hadis ini nantinya. Nah, jadi kata guru saya, maknanya yang dimaksud sini adalah ro'a bermakna alima. Barang siapa mengetahui, baik dia melihat secara langsung atau dia dilaporkan maksiat itu terjadi kepadanya, dilaporkan, atau dia mendengar setelah tabayun. Nah, barang siapa yang mengetahui kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, misalnya kalau dengan tangan itu kalau kita artikan dengan tangan, kalau dia misal ada bocah kecil umurnya 6-7 tahun megang lem aibon mabok, kita ambil lemnya, kita bisa dengan tangan kita. Ya nggak mungkin anak ini mau mukulin kita, betul kah? Kecil ini, tinggal kita ambil pelintir, kita gantung di pohon, betul kah? Mau kecil, nah, itu namanya dengan tangan kita mampu. Kalau nggak mampu, pakai lisan, dikasih tahu, diomongin dengan caranya, dengan sopan santun, dengan ini baik-baik ngomongnya. Kalau nggak bisa juga dengan apa? Hati. Dengan hati ini apa maksudnya? Ingkar. Nah, ingkar di sini kata guru saya, tunjukkan wajah yang tidak suka kepada orang maksiat itu. Pasang muka cemberut. Nah, itu maksudnya paling lemah-lemahnya iman. Nah, saya mau kasih tahu. Tafsirnya kata Al-Imam Muhammad Al-Jardani, kata beliau, amma taghyirul munkar bil yad, adapun merubah kemungkaran dengan tangan itu, yakunu lil umara. Apa namanya? Merubah kemungkaran dengan tangan itu hanya bisa dilakukan saat ini oleh pejabat. Amma taghyirul munkar bil lisan, merubah kemungkaran dengan lisan, yakunu lil ulama. Itu ulama bagiannya nasihatin, ngasih tahu ini neraka, ini surga, ini maksiat, ini taat, ini halal, ini haram. Itu kerjanya ulama. Yang ingkar ini siapa? Doakan maksudnya. Kalau dengan hati itu doakan biar dapat taufik hidayah. Nah, baik. Mungkar, merubah kemungkaran dengan tangan itu berlaku untuk siapa? Tugasnya siapa? Pejabat. Kita ada lokalisasi. Misal nih sumpamanya naudzubillah min dzalik, seandainya di kampung kita besar sudah. Kayak dulu kalau di Surabaya ada namanya Doli. Tahu gak? Tahu gak? Tahu gak? Berapa kali ke sana? Ada Doli. Kalau di sini ada gak? Pak mantan wali kota, ada gak di sini? Alhamdulillah. Kalau ada misalnya, kita dakwah, ceramah pakai toa 7 hari 7 malam, belum tentu bubar itu. Betul gak?
Kita sampaikan dalil tentang Al-Quran, tentang neraka, ancaman siksa kubur. Jawaban dia simple, kuburan masing-masing gak bakal ditumpuk ini. Jawabannya begitu paling. Urus dirimu sendiri masing-masing kata dia. Tapi kalau Bapak Wali Kota bikin tanda tangan, perda, satu selembar aja, nggak pakai dalil panjang-panjang, betul gak? Bikin suratnya, perdanya, tahun berapa, tanggal berapa, nomor berapa, garing berapa, kasih ke situ, kocar kacir itu pejabat. Makanya pen kudu melek politik. Besok-besok jangan salah pilih pemimpin. Pian kalau milih RT tukang dangdut, insya Allah warganya dangdutan semua. Betul gak? Pengaruh gak? Pengaruh. Kenapa? Kata ulama, al-mar'us ala hasabir ra'is. Itu kaidahnya. Al-mar'us ala hasabir ra'is. Rakyat yang dipimpin itu tergantung pemimpin. Makanya pian jangan salah pemimpin. Makanya orang tua nahi munkar, amal ma'ruf nahi munkar, dan selalu mendorong orang untuk menuntut ilmu. Disediakan fasilitasnya orang tua kita ini, sepuh-sepuh kita, majukan yang mudanya, dorong mereka untuk aktif, untuk tampil di depan, karena rijalul yom syubbanul yom rijalul ghad. Pemuda yang zaman sekarang ini akan menjadi generasi di masa yang akan datang, menjadi orang-orang besar nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Terakhir, yang keempat. Yang keempat, kalau satu negeri, kata Imam Al-Qurtubi, kalau mau aman dari bala, yang keempat ini apa? Nisa'uhum masturatun la yatabarrujanna tabarrujal jahiliyah. Yang keempat ini, perempuan-perempuannya tertutup auratnya, tidak bersolek berdandan layaknya dandanan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau pakai kerudung, Bu. Jadi kalau ada orang mengatakan kerudung budaya Arab, salah. Orang jahiliyah itu pakai kerudung dulu, di atas ini nih, poni rambutnya muncul, ya rambutnya muncul, pakai kerudung tempel. Tahu kerudung tempel? Ditempel begini doang, lehernya kemana-mana, dadanya kelihatan kemana-mana. Kalau ada perempuan kayak gitu, bilang aja nih kayaknya orang jahiliyah ini. Betul gak? Nah, itu orang jahiliyah. Datanglah Islam, diutuslah Nabi Muhammad di tengah-tengah orang jahiliyah, itu pakaiannya dirapikan sama Nabi, bahkan harkat martabat perempuan diangkat setinggi-tingginya oleh Nabi Muhammad. Bu, makanya saya sering bilang di majelis maulid, perempuan ini yang harusnya tentu paling banyak bersyukur kalau adanya maulid atau kalau mengenang sejarah Nabi, karena jasa paling besar ini yang dilakukan oleh Nabi terutama pada kaum perempuan. Ibu kalau tahu sejarah, di dalam kitab Adabul Islam fi Nidamil Israh karya Abi Said Muhammad. Abu Said Muhammad itu menuliskan sejarah ya, berdasarkan tarikh ya al-qadimah, baik itu dalam riwayat Hindu kuno, nanti dituliskan juga ditampilkan oleh beliau sebagai dalil penguatnya. Beliau menceritakan, boleh antum lihat dalam kitab-kitab sejarah, baik nanti ketemu dalam kitab As-Sirah Nabawiyah karya Al-Imam Said Ahmad Zani Dahlan, 3 jilid kitabnya. Itu disebutkan perempuan-perempuan di zaman dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, khususnya di zaman jahiliyah, itu enggak ada nilainya, Bu. Enggak ada harga dirinya sama sekali. Bahkan perempuan-perempuan itu tidak ada berhak mewarisi sedikit pun dari harta suaminya yang wafat. Jadi kalau suaminya meninggal, ada orang baru datang, wah janda nih, dia ambil kain, dia kalungkan ke perempuan tersebut, sekarang kamu milikku dan apapun yang kamu miliki punyaku, katanya. Jadi nggak ada. Bahkan perempuan zaman dulu itu kalau mau pakai baju izin dulu sama lakinya. Kalau kata lakinya nggak boleh pakai baju, udah telanjang aja sudah. Boro-boro pian mau beli baju abaya. Zaman dulu. Belum lagi mereka itu kalau lahir anak perempuan aib. Itu orang tua dulu, zaman dulu kalau sudah lahir anak perempuan harap cemas dia, takut, bahkan nggak segan-segan orang jahiliyah itu kalau dia punya anak perempuan, dikabarkan kepada mereka, mukanya langsung merah, murka dia langsung, dia perintahkan kepada istrinya untuk kubur anaknya hidup-hidup. Na'udzubillah min, itu sebelum diutusnya Rasulullah. Hanya beberapa saja pengecualian perempuan itu nggak dikubur. Maaf, ini kita lihat di dalam kitab banyak keterangan itu. Jadi begitu perempuan dilihat, kalau ini perempuan ada titik dia nantinya ada bibit-bibit bakal gedenya cantik, tidak dikubur.
dijadikan pelacur, diperjualbelikan. Naudzubillah min dzalik. Itu dari kecil, walaupun anaknya sendiri dijual. Kalau jelek dikubur hidup-hidup. Ibu-ibu bisa bayangkan, Bu, kalau Nabi belum diutus sampai detik ini, kalau bukan karena jasa Nabi, coba dah ibu-ibu ngaca, ambil handphone, lihat kamera, saya ini waktu itu termasuk yang dikubur apa dibiarkan hidup? Paham gak? Di zaman jahiliyah dulu yang cantik dibiarkan hidup, yang jelek dikubur. Nah, pian ngaca dah. Nah, kayaknya Allah dikubur nih bebas. Berarti pian kurang cantik, bukan jelek, kurang cantik. Yang cantik berarti nggak dikubur, tapi dijual. Nggak ada yang bagus-bagusnya, betul nggak? Begitu datang Rasulullah, diangkat derajatnya, nikah kudu ada maharnya, harus izin walinya segala macam, luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya perempuan kudu banyak sholawat bersyukur sama Rasulullah. Kalau bukan karena Rasulullah, perempuan tidak ada nilainya, bahkan seperti barang dagangan yang diperjualbelikan. Naudzubillah min dzalik. Ini makanya, Bu, pian lihat, tutup auratnya. Nabi memperjuangkan perempuan, dulunya terbuka aurat sampai tertutup kayak gini lah. Sekarang kebalikannya, Nabi memperjuangkan aurat perempuan untuk ditutup, malah perempuan sekarang suka rela membuka aurat. Makanya gimana bala nggak musibah, jangankan gempa bumi, laki-laki saya yakin ustadz kiai kalau ngelihat perempuan pakai baju ketat, tank top, goyang juga dia gempa. Betul gak? Betul gak? Ini jangan kadang-kadang kita dikit-dikit setan aja. Kadang-kadang setan perempuan ini banyak juga. Begini, hilap saya beb, tergoda bujuk rayu setan. Setan lagi, kesian setan disalahkan. Kadang perempuan-perempuannya juga kadang-kadang kerja sama sekongkol sama setan. Betul gak, guru? Ini guru udah ngaji, ini buka kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah Hasan. Ngajinya bab hati. Janda ngelewat auratnya kemana aja. Wallahu a'lam bishawab. Guru juga manusia biasa, betul gak? Guru juga manusia biasa. Nah, pian ini makanya jangan jadi temannya setan. Tutup auratnya, betul gak? Jaga kehormatannya. Muliakan apa yang sudah dimuliakan sama Nabi. Jangan dibuka auratnya. Jangan dandan bersolek, berlebay-lebay gitu. Maksudnya jangan solek dandan kayak dandannya orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau dandan menor, ya dia berharus diri untuk menarik perhatian semua kaum laki-laki. Itu maksudnya. Dandanan jahiliyah itu, dia kalau dandan, dia humbar auratnya, dia bersolek untuk menarik perhatian laki-laki biar mau menidurinya, maksudnya. Paham nggak? Itu maksudnya dandanan dilarang. Nah, pian sekarang saya mau tanya, ibu-ibu nih, kalau pergi kondangan dengan tidur dengan suami, rapihan mana? Betul gak? Sekarang saya tanya, ibu-ibu cinta sama laki? Yang bilang kagak cinta, yang diem aja saya doain lakinya kawin semua nih. Saya bertanya, Bu, cinta nggak sama laki? Cinta nggak? Cinta. Kan kalau tidur sekarang saya tanya, rapihan mana sama kondangan? Rapihan kondangan, betul gak? Kondangan itu sampai pakai blush on, maskara, eyeliner, belum lagi bedak krim padatnya, segala macam itu, sampai kalau ada semut kepleset itu glowing kata orang, betul gak? Dandan. Yang dia ketemui siapa? Kalau pas kebetulan nggak punya mobil, naiknya ojek. Ya Allah, dandan capek-capek, cakep-cakep buat tukang ojek. Betul nggak? Cuman buat dilihat orang lain. Suaminya yang halal, yang wajib dia dandan sekali-kali. Makanya kalau tidur pakai konde, pakai abaya, kayak waktu mau kondangan, itu ciri-ciri istri soleha. Ini tidak. Ini enggak, betul nggak Pak? Ini kalau tidur sama laki pakai daster dari zaman waktu masih perawan, bolongnya udah sampai kemana aja, sampai kelihatan tembus pandang merawang. Maaf, saya bukan ngomong jorok. Ini pakai BH sampai dikaitin pakai piniti. Betul nggak? Laki mau ngedeket, lagi kepengen malam Jumat, baru mau nyium dikit baunya asap. Sekali dilihat rambutnya udah kayak apa? Kayak Ultraman sudah.
Nggak ada rapi-rapinya betul. Muka pucat, apalagi kalau yang modelnya itu kalau make upan alisnya dicukur, udah kayak tuyul sudah itu. Betul nggak? Yang cukur-cukur Bu, saya kasih tahu, yang cukur alis itu haram hukumnya. Jangan cukur-cukur alis Bu ya. Nah, ini ada alis dicukur, ditipisin, ditebalin lagi kayak Shinchan sudah. Lebih banyak kali. Ini perempuan-perempuan kita nih Pak. Ini aduh, contohnya siapa kada tahu kita. Pian kalau nyontoh artis itu makannya burger. Pagi-pagi sarapannya roti. Betul nggak? Jarang makan nasi, gulanya aja gula mahal. Betul nggak? Pian mau niru artis jauh. Kita ini masih suka beli es pakai kresek, pakai sedotan. Segala niru artis, betul nggak? Jangan ditiru. Tiru yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Kalau sama laki dandan, cakep-cakep. Maaf, wajar kalau laki-laki kita itu tergoda di luar sana. Makanya yang haram lebih menggiurkan daripada yang halal. Betul Bu? Ini kalau udah laki selingkuh, dasar laki-laki bajingan semua. Iya, ini kagak ngaca. Betul gak? Kalau udah laki, betul gak? Saya ini bela bapak-bapak nih. Tenang-tenang aja malam ini. Karena jumlah kita kayaknya walaupun banyak kita banyak. Karena anak lihat Aji ini Masya Allah nih. Beliau ini naklukkan perempuan sudah. Oke, tenang aja. Bu, saya kasih tahu benar Bu. Ini realita Bu. Ini ngomong gini kita ilmu walaupun saya agak bercanda. Maaf Bu. Ibu maaf. Saya kasih contoh Pak, analogi aja. Kita lihat satu kali misalnya. Maaf, mungkin tempatnya menurut kita jorok atau pandangan kita konotasinya negatif. Suami kita pulang kerja. Ini buat bahan renungan Bu. Suami kita pulang kerja. Capek, penat dia mikirkan kita buat nyari nafkah buat kita, buat ngasih nafkah anak istri kita, anak kita. Begitu pulang capek, ketemu misalnya, maaf, di luar sana ada perempuan, anggaplah dia melewati satu tempat panti pijat yang kebetulan perempuan-perempuan nongkrong di luar, betul gak? Nongkrong di luar, Mas kesini Mas, betul Bu? Lah tanya aja, betul gak? Berapa kali Bian? Kalau ada betul gak lewat? Mas ini Mas. Sudah itu kan kalau kebetulan laki-laki yang memang tertekan di rumahnya ini. Ya, dia bingung. Orang yang butuh kasih sayang ini. Butuh kemesraan karena dia setelah nikah 2 tahun, romantisnya cuma 2 tahun, sisanya 10 tahun yang ada di rumah itu kayak petasan sudah. Begitu dia keluar, rindu dia kemesraan. Ketemu ya maaf, jablay lah bahasa kita. Mas kesini Mas, duduk dia di situ. Ini jablay nggak disuruh, belum dibayar, udah dipijitin. Mas capek, betul gak? Mau minum apa? Betul, ibu boleh tanya, tonton aja, betul gak? Mas mau minum apa? Capek ya, habis pulang kerja ya dipijitin. Itu laki kayak gitu Bu. Kalau khilaf saya bilang wajar kayaknya. Kalau yang di rumah nggak seperti itu, betul nggak? Betul nggak? Ini mas saya ngomong Bu, nasihat. Biar pulang nyadar pulang dari sini, betul nggak? Ini saya ngomong, ini survei memang membuktikan kayak gitu, boleh dicek, betul nggak? Nggak semuanya. Kalau kita presentasikan mungkin ada ya sekitar 99%. Yang kayak begitu, betul gak? Lakinya jadi maaf, ini kan contoh aja. Mas mau mandi dulu apa langsung aja? Ya kan jablay, betul gak? Nah makanya pian, maaf, saya bukan ngomong jorok. Kalau di rumah waktu ngelayanin suami jadinya kayak jablay, nggak apa-apa. Memang begitu. Betul gak? Memang begitu diajarkan. Jadi jangan sebelum laki minta tawarin. Ayang beb. Ya manggilnya apa kah? Ayang beb kah? Ayang beb mau mandi dulu apa mau dimandiin? Mau minum teh apa susu? Mau langsung apa pijit dulu? Kayak gitu. Ini perempuan-perempuan gini masuk surganya nomor 1 paling depan dia. Bukan saya ngomong begini merendahkan perempuan, laki juga tahu diri. Kalau perempuan bisa kayak gitu, betul gak? Ini kadang-kadang lakinya nggak tahu diri juga. Perempuan disuruh cakep, disuruh cantik, disuruh mesra, duitnya kagak dibelanjain, betul gak? Nih Bu, saya pihak teman ibu karang nih, betul gak? Suruh tiru nih, tonton nih mamah lihat nih, oh kayak gitu kamu kalau dandan kayak artis ini nih, kayak Nikita Willy.
Ya setiap hari disuruh beli bedak pipa. Bedak pipa 2.000 Bu, tempat saya bedak pipa buat main kerambol. Pian kalau pakai bedak pipa, ya Allah, lebih mulia kerambol saya dari wajah Pian. Betul gak Bu? Ada kayak pakai bedak pipa? Mudah-mudahan masuk surga ini semua. Ya Bu ya. Jadi kudu begitu biar imbang. Bapak juga kalau pengen cantik modalin, belanjain. Betul gak? Jangan betul-betul aja Pian mikir juga pulang ini. Betul gak Bu? Ini ngomong betul-betul aja. Ini maaf, saya ngomong begini kadang-kadang laki udah capek, rusuh, diomelin sama bosnya, kerjaan banyak, cicilan belum WA dari rumah ibunya, tolong pulang kalau beli pempes, beli ini segala macam, nanti angsuran bayar segala macam. Udah pulang malam-malam gini, dari mana aja? Pak, kalau saya nih, saya tukar sama kulkas bini kayak gitu. Betul gak Pak? Kulkas itu nggak banyak ngomong, betul nggak? Diem aja, kita taruh susu awet, susu di situ, betul nggak? Makanya bini Pian sekarang sama nggak kayak kulkas? Taruh duit 3 juta, habis 2 hari, betul nggak? Nah kalau kulkas ditaruh daging 2 bulan awet, taruh susu awet. Nah mudah-mudahan punya bini kayak kulkas semuanya. Bisa ngatur keuangan Bu ya. Mohon maaf nih saya ngelantur nih. Ya mudah-mudahan Bu berkah Bu. Saya mau nyenengin aja Bu ya, biar senang, biar nggak tegang. Tadi saya ada tegang-tegang ngajinya, makanya mudah-mudahan pulang dari sini bisa diamalin. Jadi Nabi itu jangan pian cerita tentang begini saja akhlaknya, banyak. Nabi itu contoh paling lengkap. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sini semuanya dalam setiap aspek kehidupan Nabi. Bahkan jangankan sesuatu yang menurut kasat mata kita terbaca dalam sejarah ataupun tersurat dalam sejarah, sesuatu yang mungkin sifatnya konotasinya negatif, cebok aja dicontohin sama Nabi. Cebok, mandi junub, berhubungan badan diajarin sama Nabi. Makanya contohnya paling lengkap. Kalau hidup mau selamat dunia akhirat, ikuti Nabi Muhammad. Contoh Nabi Muhammad, terutama nggak usah jauh-jauh, Pian nggak usah jauh-jauh ngamalin ilmunya, amalin dulu bab rumah tangga. Jangan biasa ngebentak sama laki, ya. Jangan nyemberutin laki. Saya kasih tahu, bahaya Bu nyemberutin laki itu. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ayyuma imra'atin abasat fi wajhi zawjiha illa qamat min qabriha muswaddatal wajhi wa hiya la tanzuru ilal jannah. Ini hadis Bu. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, siapapun perempuan yang suka cemberut sama laki, nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada gempa, pokoknya datang laki cemberut aja, gara-gara mungkin keranjangnya belum dibayar, apa tuh kalau bahasa orang itu, apanya, belanja di Shopee. Makanya Pian kalau belanja di Shopee, izin sama laki, ngomong dulu, jangan main naikin keranjang minta bayar laki aja langsung, betul nggak? COD aja, lakinya puyeng. Begitu ada kurir datang dia pura-pura tidur, lakinya yang bayar. Ini perempuan-perempuan kalau belanja COD di Shopee nggak pernah izin sama laki, apalagi laki lagi susah, insya Allah meninggalnya diantar sama kurir dia. Jenazahnya dibawa sama kurir nantinya, Bu ya. Biasakan izin, ngomong baik-baik dalam rumah tangga, jangan cemberut. Kata Sayyidina Abdul Abbas, siapapun perempuan cemberut sama laki, nanti dia bangkit dari kuburnya mukanya hitam, gosong, dan tidak bisa melihat ke surga. Na'udzubillah min. Makanya percuma Pian pakai skincare mahal-mahal di dunia, kalau meninggal nanti di kuburnya gosong. Na'udzubillah min. Ini saya ngomong bukan nakut-nakutin, bener ini ya. Jangan cemberut. Beb, suami saya itu kurang ajar. Pian itu ngebayanginnya begini, kalau kita punya laki kurang ajar, anggap itu bentuk ibadah kita ketika kita sabar sama dia. Saya yakin suami kita nggak seperti Firaun juga, betul gak? Jadi Pian kalau punya laki kurang begini kurang begitu, anggap aja kekurangannya yang harus kita tutupi dengan kesempurnaan kita. Mungkin kalau kita bisa tutupin, yang namanya menikah itu saling menutupi satu sama lain, saling melengkapi. Yang jelas kalau kita punya laki begini begitu, jangan mengambil kesimpulan kalau kita boleh kurang ajar. Sayyidah Asia punya laki Fir'aun, tetap jadi wanita soleha walaupun punya lakinya Fir'aun. Makanya Pian itu punya laki Asep, Muslim, Islam, dia sering ke masjid, ya bandel-bandelnya dikit ya. Kalau orang banyak bungul kah?
bungul-bungulnya dikit, nakal-nakalnya dikit, maklumin aja, doakan aja suami kita. Kalau memang dia rada susah ibadahnya, doain aja. Yang penting pian bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, laki saya tidak seperti Fir'aun. Itu bersyukur hidup kayak gitu, bisa sabar. Sabarnya kita jadi ibadah. Jangan curhat di media sosial. Dasar laki-laki. Ini haram, betul nggak Bu? Ini kasih tahu ilmu dalam rumah tangga. Nggak boleh kita curhat perihal rumah tangga ke orang lain atau di media sosial. Zaman sekarang itu banyak. Setannya banyak Bu. Saya kasih tahu aja. Ibu kalau biasa ngumbar masalah aib rumah tangga di media sosial, setannya banyak. Banyak Bu nantinya. Dosa udah pasti, setannya udah banyak. Makanya doakan mudah-mudahan pulang dari sini Bu ya, biar rumah tangga kita disolehkan, dibaikkan sama Allah semuanya. Diislahkan oleh Allah ya. Rumah tangga kita diberkahi oleh Allah. Anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Buat bapak-bapaknya mudah-mudahan istrinya jadi istri yang soleha. Ibu-ibunya dapat suami ataupun yang sudah ada saat ini, mudah-mudahan suaminya dijadikan suami yang soleh, pemimpin rumah tangga yang dibanggakan Nabi Muhammad. Ya, kita doakan, bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Bapak Haji Abdul Rashid dikasih kesehatan oleh Allah, panjang umur, anak keturunannya disolehkan oleh Allah, disolehkan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Kita doakan juga Bapak calon ketua DPD kita, mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan dengan berkah suratul Fatihah yang beliau niatkan ini, jangan ngedoa dong pin kada milih nanti ya, pilih nanti, bantuin ya, insya Allah kalau niat beliau baik bantu, insya Allah. Ini bukan politik, bukan, beda kalau politik itu kalau beliau caleg ya. Ini beda. DPD itu ya dia nampung aspirasi di provinsi yang bakal disampaikan ke pusat, non partai. Makanya kalau bahasanya nanti beliau lebih paham, antum juga insya Allah paham. Beda kalau politik, saya nggak mau kampanye. Ini kalau ini buat maslahat, buat izzul Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan Muslim. Nah, sebagai penutup tadi sebagaimana beliau sampaikan juga, kita bacakan surat Al-Fatihah ini dengan niat juga. Mudah-mudahan Allah tolong saudara-saudara kita di Palestina. Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka, dan Allah hancurkan sehancur-hancurnya musuh-musuh Islam, khususnya Israel. Jangan lagi mengkonsumsi sesuatu yang ada kaitannya, yang dananya dialihkan untuk bumi hanguskan Palestina atau membalimi umat Islam. Bentuknya apapun. Sebenarnya air aqua itu. Air aqua, sari roti, bukan. Yang produk-produk Danone itu banyak. Danone segala macam. Pian insya Allah sehat nggak minum itu juga. Betul nggak? Jangan lagi dikonsumsi. Ini khususnya ini kita bicara maulid, kadang-kadang perayaan maulid banyak air aqua, liatin. Air aqua, beli aja air santri banyak. Ya, air yang pulkuran pondok pesantren. Insya Allah kita bentuk kecil pedulian kita. Kenapa? Karena kita kepengen diaku sama Nabi. Kata Nabi, man lam yahtam bi amril muslim laisa minna, kata Nabi. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan orang muslim bukan dari golongan kami. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak diaku sama Nabi. Kita saat ini peduli, tunjukkan doa kita, apapun yang kita bisa lakukan buat saudara muslim kita di Palestina, insya Allah itu menjadi sebab kita diaku oleh Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Maka kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah tolong saudara kita di Palestina khususnya, dan umumnya semua umat Islam di seluruh dunia, dengan bacaan surat Al-Fatihah ini mudah-mudahan semua mereka dibinasakan oleh Allah yang hendak menghancurkan Islam dan siapapun saudara kita Islam dimanapun mereka berada, dan Allah angkat derajat kita, dan Allah kelak kumpulkan kita di surga nanti bersama baginda Nabi Muhammad SAW ala hadhin niyah wa kullu niyatin salihah wa ala mana wa bihi aslafun salihun fi jami' amalihim wa harakatihim wa ala niyati an Allah yudkhilu niyatina fi niyatis salafin as-salihin wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.